Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, bahkan selamat subuh nih kalau misalkan kalian yang nontonnya subuh-subuh. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ignatius Stefanus dari 12 MIPA 1 yang bersekolah di SMA Negeri 4 Bekasi nih. Nah, kenapa sih buat video ini? Jadi saya membuat video ini buat membahas contoh soal bab statistika nih guys. Nah, di sini langsung aja kali ya tanpa lama-lama. Di sini saya akan membahas bab statistika ya yang mudah-mudah gampang-gampang mungkin kali ya. Nah, jadi pasti kalian udah belajar nih ya pada bab mungkin bukan di bab kelas sebelumnya. Jadi di bab ini dibagi dua nih, data kelompok dan data tunggal. Nah, untuk kelas 12 ini kita belajar data kelompok. Jadi ada beberapa perbedaan dari data tunggal. Kalau data tunggal kan kita gampang ya carinya ya. Nggak segitu ribet. Kalau data kelompok kan banyak banget. Jadi kita nggak bisa nentukan dengan data tunggal, dengan rumus-rumus, dengan cara data tunggal. Jadi membutuhkan rumus-rumus nih. Jadi oke, langsung aja kalau kita contoh soalnya. Di sini saya contoh soalnya itu mencari median, dan modus. Nah, di atasnya itu ada tabelnya. Ini data kelompok ya. Nah, di sini tuh udah ada nilai frekuensi XI, FI dikali XI dan FK. Nah, di sini tuh ada nilai XI, FI dikali XI sama FK. Nah, eh, nilai ini tuh opsional dicantumkan sama soalnya apa enggak. Sama saya ini dicantumkan, jadi opsional. Nanti kalau misalkan kalian dicontoh soal yang lain dan dicantumkan, eh silakan kerjakan dengan yang cara saya kerjain nih, yang saya kasih tahu. Jadi di sini juga bakal membahas caranya gimana saja dapetin nilai-nilai ini, oke? Langsung aja kita menjawab soalnya nih. Kita langsung cari soal yang pertama, mean. Rumus mean. Mean itu sigma FI dikali XI per sigma FI, oke? Nah, sebelumnya kalian udah belajar kali ya sigma itu apa artinya. Nah, sigma itu artinya kan jumlah. Jadi dari semua yang kita dapetin dari nilai yang ini nih sama ini, nanti kalian jumlah totalnya gitu kan. Nah, masuk ke cara mencarinya gitu kan. Cari nilai itu gimana sih? Nah, nilai FI. Nilai FI itu sebenarnya frekuensi ya guys. Kayak gampang banget sih sebenarnya. Nah, FI itu sebenarnya yang ini nih, frekuensi nih ya sudah disajikan dalam soalnya. Kalian tinggal totalin saja. Dari 4, 8, 14, 12, 10, 2 kalian totalin jadinya 50 nih. Nah, gimana sih cara cari nilai XI-nya? Karena nanti kan FI dikali XI. Itu kan udah FI-nya udah ada kan, tinggal mencari pengalinya nih XI. Nah, XI itu apa sih? XI itu nilai tengah, guys. Oh iya kak, oke. Nah, nilai tengah nih. Nah, nilai tengah tuh apa sih artinya? Ini kan ada nih yang saya cantumin nih. 20 ditambah 24 dibagi 2 sama dengan nilai 2. Apa sih tuh? Aduh, aku nggak ngerti nih kak. Kak cuma kayak gini doang. Nah, jadi tuh nilai tengah itu kita ngambilnya dari per baris. Ini kan ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6. Nah, maksudnya apa sih? Nah, ini kan ada nih 20 sampai 24 sampai. Tapi di sini kok ditambah. Nah, jadi tuh sampainya itu diubah jadi tambah. Tambah baru hasilnya berapa dibagi 2. Kan 22 nih kan kayak 20 ditambah 24 tuh kan 44 terus dibagi 2 berapa? 22 gitu. Nah, sama aja nih kayak ini juga 25 sampai 29. Sampainya tinggal diubah jadi tambah. Taruh deh di sini kan XI sampai bawah nih sampai kolom ke terakhir. Udah. Terus kita langsung cari nilai FI dikali XI. Tinggal ya ini aja. 4 dikali 22, 8 dikali 27, 14 dikali 32, 12 dikali 37, 10 dikali 42, 2 dikali 42. Nah, kalau udah ketemu semuanya, kalian total dikalian jumlah. Hasilnya segini. Nah, udah kan? Paham lah ya. Langsung nih ke rumusnya. Nah, rumusnya kan ini kan, sigma FI dikali XI. Berapa tadi? Segini. 1710 kita masukin sini. Terus sigma F itu 50. Karena kita masukin, kita bagi jawabannya 34,2.
Paham lah ya, gampang kok ini. Gak terlalu ribet, rumus juga pendek, gampang dihafal. Oke, langsung masuk ke yang kedua, median. Nah, median. Median. Nah, median tuh rumusnya nih ya. ME sama dengan TB ditambah setengah dikali N dikurang FK per F kurung buka tutup dikali P. Hah, apa sih tuh kak? Agak ribet ya? Nggak sih, nggak ribet, masih gampang lah ya. Nah, di sini saya udah mencantumkan beberapa tulisan. Ini tuh langkah-langkah dan ya langkah-langkah base stepnya tuh sama pengertiannya ini. Oke, masuk aja langsung langkah pertama. Yang pertama itu harus nentuin FK-nya dulu. Nah, FK itu apa sih? FK terbentuk dari F yang ditambahkan. F itu apa? Frekuensi, oke? Frekuensi. Nah, jadi maksud itu apa sih? Kan ini ada nih baris ke 1 sama dengan 4. Baris kedua itu 4 tambah 8, 12. Pasti Anda nggak ngerti. Ya, saya juga nggak ngerti awal-awal, tapi belajar akhirnya ngerti. Oke, maksudnya itu baris. Tadi yang saya bilang tuh baris-baris tuh yang di mean. Baris pertama, ini baris pertama. Baris kedua sampai ke 6. Nah, maksudnya apa sih? Ini kan baris pertama ini nih 4 nih. Frekuensinya 4 kan? Ya udah tulisnya 4. Baris kedua baru nih 8. Tapi kenapa 12? Karena ditambah sama atasnya. Oke? Jadi tuh setiap baris itu ditambah sama atasnya. Oke? Jadi berapa? 12. Oke. Terus baris ketiga 14 ditambah sama atasnya. Atasnya kan tadi udah kan. Atasnya itu kan udah atasnya kan baris ke-1 sama kedua nih. Ya udah, tadi kan berapa hasilnya? 12. Nah, berarti 14 ditambah 12, 26. Dan seterusnya sampai ke baris ke-6. Oke? Nah, kayak baris ke-6 nih kan 2 nih. Tapi baris ke atas itu berapa aja nih, kan ada baris ke-5, baris ke-4, baris ke berapa bla bla. Nah, baris ke atas itu totalnya itu ada 48. Ya udah 3 ditambah 2, 50. Nah, untuk FK ini jawaban itu harus sama dengan jumlah frekuensi yang udah ditentukan tadi awal pas mencari mean. Kalau misalkan FK-nya nggak sama nih di akhir-akhir barisnya itu berarti kalian hitungnya salah, oke? Oke. Nah, sudah kan dapat FK. Nah, terus di sini ada nih median ditentukan dari letak median. Apa sih artinya nih kak? Aduh, makin pusing deh kak. Maksudnya itu median ini berpacuan sama letak median. Letak median tuh ini nih. Letak median itu yang setengah dikali N, oke? Setengah dikali N. Oke? Paham ya? Unistut ya? Unistut. Ini, jadi kan ini letak median nih. Setengah dikali N. Jadi N tuh apa? N itu jumlah F yang tadi kita udah cari nih ya, 50. Ya udah, berarti setengah dikali 50 berarti 25. Oke. Nah, maksudnya itu ditentukan tuh apa sih? Artinya ditentukan. Jadi kita lihatnya ke FK ya. FK yang ditentukan yang udah kita cari tadi. FK nih. Kita cari nilai 25 tuh terkandung dalam mana sih? Di 4, 1 sampai 4 nggak ada 25-nya ya. Terus 1 sampai 12 nggak ada 25-nya. 1 sampai 26, 25 ada. Ya udah. Berarti untuk median ini memakai yang baris ketiga ini nih, yang mengandung 25-nya, oke? Yang mengandung 25-nya. Nah, itu maksudnya saya. Yang dimaksud ditentukan dari letak median, oke? Jadi menentukan pakai yang ini nih, 26 ini nih, 26 barisan ini nih, oke? Paham lah ya. Nah, lanjut nih, step ketiga. Ada tulisan menentukan TB. TB itu nilai bawah. Nilai bawah tuh apa lagi? Nah, tadi kan udah dibilang kan, median ini ditentukan dari letak median. Letak median kita kan di sini kan ya. Nah, nilai bawah itu mengambil ini, nilai yang ini nih nilai, tapi yang paling bawah. Nilai ini yang paling bawah berapa? 30 kan? Masa 34 kan di atasnya 30, berarti bawahnya 30. Di atas 30. Nah, bawah kan ini kan 30 kan bawahnya, berarti otomatis. Udah, berarti kita ambilnya 30. Nah, tapi itu dikurang 0,5.
menentukan TB itu dikurang 0,5. Nih kayak gini nih. Jadi 30 dikurang 0,5. Aduh, sorry. Dikurang 0,5 jadi kan 29,5. Gitu. Nah, gitu kan. Nih. Nah, selanjutnya kan ada P nih. P apa sih? P itu nih. P berasal dari nilai seperti aduh, ini pasti nggak ngerti lagi karena cuma gitu ya penjelasannya ya. Nah, maksudnya tuh ini kan ada nih, ini kan baris ke ini kan letaknya baris ke satu nih, baris ke satu. Nah, cara nilai P itu kalian tuh hitung dari 20 ke 24. Oke, jadi hitungnya dari 20 ya. 20, 21, 22, 23, 24. Berarti berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Nah, P-nya itu 5. Oke, paham ya? Pasti sama nih, semuanya sama. Baris kedua nih, 25 sampai 29. Berarti kan 25, hitungnya dari 25 ya. 25, 26, 27, 28, 29. Berapa? 5 juga kan. Nah, ya udah. P itu pasti sama nih. P itu pasti bilangan ini sama nih. Maksudnya P itu pasti sama. Jarak ini sama gitu. P itu berarti jarak nilai gitu. Nah, karena kita udah selesai nih ya untuk median, berarti kan udah nih. Kita langsung masuk ke cara memakai rumusnya. Oke. Nih, rumusnya itu kan ini ya yang tadi udah jelasin. Ya udahlah. Kita masukin dulu nih TB. TB kan udah tadi nih, TB udah kita cari nih 29,5. Terus letak median udah 25. FK FK-nya 12. FK tuh apa? FK ini kan. Tapi kan nggak ada 12 ya apa? Ini. Bukan guys, bukan. Jadi FK sama F. Nah, yang tadi udah dibilang gitu kan, median ini ditentukan dari letak median. Nah, kan tadi 25, berarti kan di sini kan. Nah, apa sih maksudnya FK itu? FK itu nilai di atasnya 26. Nilai di atasnya 26 kan itu 12 ya. Ya udah, berarti kita makainya 12. Sangkai di sini 12 gitu. Paham nggak? Paham lah ya. Ya, gitu. Jadi tuh FK itu artinya nilai di atas letaknya median. Nilai di atas letaknya median. Jadinya 12. Nah, frekuensinya. Ya gampang nih mah, frekuensi biasa. Frekuensi tapi diletaknya di letak median. Berarti 14 nih. Sederetan 26, deretan 25. 25 kan diletaknya di 26 kan. Bahasan ini udah 14. Ya udah, ter 14 P-nya yang tadi udah kita cari nih 5 nih. Ya udah, tinggal kita masukin kan. Kita semua masukin. Udah, berarti kan ini kita kurang dulu kan. 25 dikurang 12, 13. Udah kan, jadi hasilnya kayak gini. Terus dikali 5, jadinya dikali 5 terus dibagi 14 kan. Jadinya 4,64 terus ditambah sama 29,5. Hasilnya 34,14. Ini jawabannya untuk mencari median. Oke? Paham lah ya, sama lah, ini nggak terlalu susah lah. Median sama lamean lah ya. Nah, ini soal terakhir kita, modus. Ya hampir sama rumusnya sama median, hampir sama. Tapi ada perbedaan di kurung tutupnya nih. Ini D1 per D1 ditambah D2. Itu, oke. Langsung aja ya, kita pengertian nih. Ini sama lah ya, menentukan TB. Nah, tapi di sini ada clue-nya lagi. Kalau clue median kan ini kan ya. Clue-nya modus tuh ini nih. Modus ini ditentukan dari frekuensi yang paling tinggi. Kita lihat frekuensinya nih dari tabel. 4 enggak lah ya. Kita lihat nih paling tinggi, pokoknya cari deh paling tinggi nih. Paling tinggi 14. 14 paling tinggi sih, 12 enggak, masih tinggian 14. Jadi berarti kita pakai kolom yang sama di median nih. Kolomnya sama kayak yang di median. Karena ini nilainya paling gede 14 kan. Nah, jadi tuh untuk cari modus tuh clue-nya dari sini, clue-nya dari yang ini. Cari frekuensi yang paling besar, yang paling tinggi, yang paling gede nih. Paling gede di deretannya 14. Sama dengan ya sama, kebetulan sama dengan median kolomnya gitu, barisannya gitu. Jadi TB-nya itu sama. TB-nya itu kan nilai bawah ya.
TB itu kan nilai bawah kan, berarti sama aja kayak tadi yang di atas, 30 dikurang 0,5 29,5. Nah, sama lah ya, P-nya juga sama, nggak usah kalian bingung, P-nya itu semuanya sama. Pokoknya tuh P itu berarti jarak barisan nilai ini nih semuanya. Pasti sama kok, pasti ini sama, jaraknya 5 semuanya. Oke, sama. Nah, yang dibedain tuh D1, D2 tuh apa sih? Nah, D1 kita baca nih ya. D1 ini D1 ya, bukan Didi gitu. Ini D1 maksudnya. D1 didapat dari F, frekuensi, kelas modus dikurang kelas sebelumnya. Paham nggak? Maksud kelas modus tuh yang tadi ini nih. eh yang yang barisan buat modus kan yang ini juga kan, sama kayak median. Ya kan frekuensinya 14. Dan kan tadi kan kelas sebelumnya 8 dikurang 14 dikurang 8 6 6. Nah gitu. Pokoknya tuh kalau misalkan D1 tuh sebelum kelas modus, sebelum baris modus itulah istilahnya, yang ini di sini clue yang ini nih gitu. Nah, terus D2 D4 gitu kayak diplomat aja. Enggak bercanda lah. D2 didapat dari F, frekuensi kelas modus dikurang kelas setelahnya. Nah, kalau ini kan sebelum. Nah, yang ini setelahnya. Jadi kelas nilai modus kan 14 kan, barisan ini kan 14 kan. Nah, setelahnya 12. Ya udah 3 kalian kurang aja, sama, cuma bedanya tuh sebelum dan sesudah. Setelah gitu kan. Jadi kalau D1 tuh sebelum, kalau D2 tuh setelahnya. Nah, ini kan tadi kan 14 dikurang 12 2 gitu. Oke? Paham lah ya. Kita langsung masuk ke rumusnya. Rumusnya itu nih, OTB udah didapat tadi 29,9, D1-nya udah dapat 6, D2-nya 2. Kita masukin D1-nya 6, D1-nya 6 ditambah D2 2 gitu kan. Nah, P-nya 5. Ya udah masukin semuanya udah. Terus ini ditambah 8. Terus kita kali, ini bukan kurang ya, kali ya. Kali jadi 6 dikali 5 terus dibagi 8 jadinya 3,75. 3,75 ini ditambah sama 29,5. Jadi hasilnya 33,25. Nah, gimana? Paham nggak? Paham lah ya keseluruhan dari yang saya bahas. Jadi itu aja sih yang saya bahas, satu orang yang paham lah ya. Semoga membantu. Jadi itu kalau misalkan kalian bingung, masih ada yang bingung atau penjelasan saya kurang jelas, silahkan tanya aja di kolom komentar. Nanti saya jelaskan di kolom komentar itu. Kalau misalkan kalian kurang paham nih, mau contoh soal yang lain, silahkan komentar, saya bikin soal yang lainnya gitu. Dan dah, itu aja. Jangan lupa subscribe dan like dan share video ini biar manfaat juga bagi teman-teman kalian yang masih kebingungan apalagi dikit lagi. Ulangan juga kan. Nah, ya udah itulah ya. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau jika ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys. Bye bye.